Salam Merger Akuisisi Playbook. Jumpa lagi dengan saya, Jimmy Gumilarsya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan overview terkait materi pengantar merger dan akuisisi, di mana materi ini terdiri dari pertama, pengertian merger dan akuisisi, yang akan menerangkan apa pengertian dasar dari merger dan akuisisi, dan juga pengertian konsolidasi dan takeover, baik itu friendly takeover maupun hostile takeover. Kedua, tipe-tipe merger dan akuisisi yaitu merger akuisisi secara horizontal, vertikal, atau diversifikasi, dan apa keuntungan dan tantangan masing-masing tipe tersebut. Ketiga, perkembangan merger dan akuisisi menjelaskan bagaimana kegiatan aktivitas merger akuisisi di masing-masing regional, dan hal apa saja yang mempengaruhi perkembangan merger akuisisi, seperti kondisi pasar saham, ketersediaan pembeli pinjaman, dan juga kondisi makroekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah motivasi merger akuisisi. Apa motivasi atau alasan seseorang atau sebuah perusahaan melakukan merger akuisisi? Motivasi ini dipisahkan sebagai motivasi individu, yaitu selaku manajemen yang seringkali lebih mengedepankan kepentingan dirinya sebagai manajemen dibandingkan untuk memberikan value lebih kepada shareholder. Atau sebagai pembeli yang tidak semata-mata berkaitan langsung dengan bisnis perusahaan yang dibeli, namun bisa saja sebagai taktik yang disebut acquire hire, di mana pembelian perusahaan ditujukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memang sudah terbukti unggul sebagai individu ataupun sebuah tim, dibandingkan jika pembeli harus merekrut satu persatu karyawan. Dan motivasi selaku penjual, di samping mungkin memasuki masa pensiun atau keinginan mendapatkan uang dari penjualan, atau lebih sebagai strategi menghindari kerugian dan lainnya. Kemudian motivasi sebagai organisasi, yaitu untuk memperbaiki kinerja manajemen ataupun mengejar sinergi dengan perusahaan yang dibeli, seperti sinergi operasi, peningkatan pendapatan, atau penghematan. Dan juga motivasi industri untuk memperkuat posisi di pasar atau strategi diversifikasi perusahaan, ataupun yang terkait dengan pajak, di mana pembeli bisa memanfaatkan kondisi perusahaan yang rugi. Dan terakhir, yang kelima, pembahasan perihal tantangan merger dan akuisisi. Akan disampaikan bagaimana tingkat keberhasilan merger dan akuisisi, apa-apa saja faktor yang mendukung keberhasilannya, atau apa saja penyebab utama kegagalan dalam merger dan akuisisi, sehingga kita bisa banyak belajar dari kejadian masa lalu untuk kesuksesan merger akuisisi yang akan kita jalani. Diharapkan dengan materi pengantar tentang merger dan akuisisi ini, nantinya kita akan mantap masuk ke 3 tahapan merger dan akuisisi, yaitu pra-eksekusi, eksekusi, dan pasca eksekusi, yang semuanya terdiri dari 8 langkah. Untuk materi lengkap, Anda bisa baca dalam buku Merger Akuisisi Playbook, atau Anda juga bisa mengikuti pelatihannya. Terima kasih.